Sungguh Bapa, hanya bersamamu kami dapat melewati tahun 2025. Tahun 2025 ya Tuhan, mungkin penuh dengan suka dan duka. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Tawa dan air mata mengiringinya. Namun di dalam segala keadaan dan di dalam segala situasi itu ya Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan bersama dengan kami. Amin. Dan oleh karena itulah Tuhan, pagi hari ini di awal daripada tahun 2025, 2026 ini, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Kasih karunia-Mu mengizinkan kami memasuki tahun yang baru ini. Kristus Yesus, kami menyadari bahwa kehidupan kami sesungguhnya seperti sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau berjalan bersama kami. Hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, ingatkan kami untuk back to basic, kembali kepada dasar. Memahami akan hati pemuritan yang sesungguhnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami memahami kebenaran firman-Mu. Pakailah ketiga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, sebagai saluran berkat, mengingatkan umat-Mu untuk boleh menapaki tahun ini bersama dengan Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, menerima firman-Mu, agar hati kami seperti tanah yang subur, menerima akan segala kebenaran yang ada. Dan kebenaran itu boleh mengubahkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum duduk, mari jabat kiri kanan depan belakangnya, bilang Tuhan memberkati Anda. Iya, setelah itu silakan duduk. Coba bilang kiri kanannya, siap makan bubur. Shalom buat kita semua. Shalom. Kami bertiga mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Juga buat teman-teman yang mengikuti secara online. Tahun baru memberi pengharapan yang baru, amin. Amin. Kok nggak yakin ya? Tahun baru memberi pengharapan yang baru, amin. Amin. Dan pengharapan itu kita tidak gantungkan pada kondisi, kepada orang, tapi kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, amin. Saudara sekalian, sebelum kami memulai rangkaian pemaparan firman Tuhan hari ini, kami digerakkan untuk memberikan sebuah semangat buat teman-teman yang selama tahun 2025 sudah ikut terlibat di dalam melayani, baik yang ada di mimbar maupun tidak kelihatan karena ada di belakang layar, ada di belakang sound system multimedia atau di luar, nggak kelihatan saudara sekalian. Mereka yang paduan suara, WA, musik, singer, para hamba Tuhan, para majelis. Kami bertiga ingin memberikan apresiasi untuk itu. Kami mau berterima kasih untuk dedikasi Anda. Semoga ketika Tuhan melihat apa yang engkau lakukan, Tuhan tersenyum. Karena untuk itulah engkau dan saya diciptakan sepanjang tahun 2025. Kalau tidak keberatan, mari semua yang pernah melayani di tahun 2025 boleh bangkit berdiri. Mari silahkan. Mari silahkan. Mari silahkan. Yang di atas juga mari. Asyar, multimedia, paduan suara, para majelis. Kok Pikom? Is it Pikom? Ada? Mari bangkit berdiri ya.
Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Bukan kepada kita semua manusia yang berdiri, tapi karena Tuhan. Tuhan berkata, Tuhanlah yang menggerakkan hati kita, yang membuat kita rindu melayani dan menyanggupkan kita. Terima kasih, silakan duduk. Dan selamat melayani bersama di tahun 2026. Saudara sekalian, tema kita di tahun ini adalah Back to Basic. Back to Basic, the heart of discipleship. Boleh kita baca tema ini bersama-sama. 1, 2, 3. Back to basic, the heart of discipleship. Kita akan memulai pagi hari ini dengan membaca Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan mulai, kemudian nanti disusul oleh Pak Roni atau Pak Dondon dan kemudian Pak Roni. Kita mulai ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, di mana waktu itu Tuhan membelah laut itu dan bangsa Israel berjalan. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayatnya yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, ada orang yang mengira mengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu seperti menaiki eskalator. Saudara tahu ya, kalau kita mau naik eskalator itu apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan kalau mau naik eskalator? Kita hanya perlu melangkahkan kaki kita ke atas eskalator itu, betul? Lalu kemudian eskalator itu akan membawa kita sampai ke atas. Tidak ada usaha yang kita lakukan, hanya usaha pertama saja. Saudara, ada orang yang mengira bahwa begitulah kehidupan seperti kehidupan seorang murid Kristus. Kita hanya perlu mengambil langkah pertama, membuka hati kita, percaya kepada Kristus, lalu kemudian kita akan naik ke puncak, saudara. Tanpa usaha apapun. Mungkin kita akan berpikir, ya cukuplah hanya buka hati ini, terima Kristus, cukuplah sekali-kali ikut ibadah, atau bahkan mungkin cukuplah setahun sekali, atau mungkin 2 tahun sekali, pas Natal, tahun baru, dan kemudian Paskah. Cukuplah seperti itu. Saudara, ini yang disebut dengan instant discipleship. Sebuah pemuridan yang tidak membutuhkan usaha, saudara. Kalau kita menjadi murid yang seperti ini, tidak mungkin lalu kemudian visi dari GKI Anugerah ini kita capai. Apa visinya? Sama-sama kita baca. Menjadi gereja pemuridan intensional dengan menghasilkan murid-murid yang berpusat pada Kristus untuk menjangkau dunia. Bukan seperti ini kenyataannya, saudara. Hidup pemuridan itu. Kalau kita berharap saudara terima Yesus saja cukup, saudara mungkin kita jadi murid, tapi bukan jadi murid yang
Kristus inginkan, saudara. Saudara, seharusnya kehidupan pemuridan itu adalah kehidupan yang penuh dengan harga yang harus dibayar. Kehidupan pemuridan itu, saudara, mirip kalau kita mendaki gunung. Ini saya ambil salah satu foto yang ada di Gunung Manglayang. Saudara, apa yang terjadi kalau kita mendaki gunung? Cukup satu langkah? Saudara, tahun 2025 yang lalu, saudara, saya diajak naik ke Gunung Manglayang sama dengan beberapa rekan pemuda, saudara. Lalu saya tanya berapa jam? Kira-kira 3 jam lah, Muse. Saudara tahu berapa lama perjalanan itu? Jam 8 pagi kami start di kaki gunung, pulangnya baliknya lagi saudara jam 5 sore, saudara. Wah, berat. Saudara, penuh dengan usaha, penuh dengan perjuangan untuk sampai naik ke atas, saudara. Dan seringkali pakaian kita tidak akan bersih, kotor. Saudara, begitulah hidup pemuridan yang sesungguhnya, saudara. Perjalanan pemuridan tidak mudah. Pasti ada penderitaan yang kita rasakan, ada kesulitan yang kita hadapi. Tetapi melalui semua itu, Tuhan itu membentuk kita. Pemuridan itu adalah jalan mengalami pembaruan hidup. Tetapi, saudara, pembaharuan itu Allah kerjakan ketika kita bersedia memikul salib dan mengikut Dia. Dan itulah sebetulnya yang terjadi pada bangsa Israel, saudara. Mereka yang tadi kita baca, mereka berjalan melalui Laut Teberau, saudara. Mereka baru menyeberangi Laut Teberau, mereka melihat mujizat besar. Mereka berjalan di tengah lautan yang kering, saudara. Dengan mungkin kanan kiri ada laut yang besar. Dan Tuhan membuat mujizat. Mereka bersukacita karena itu seperti kemenangan bagi mereka. Tetapi setelah Teberau itu, saudara, mereka menghadapi realitas padang gurun yang mengerikan. Perjalanan padang gurun itu bukan family walk, waktu bulan keluarga, di kebun teh. Tidak seperti itu, saudara. Saudara bisa bayangkan kira-kira ada lebih 3.000 orang berjalan di padang gurun yang kering dan tandus itu. Jelas itu bukan pemuridan yang mudah. Saudara, apa yang sebetulnya yang Allah sedang kerjakan bagi mereka? Seorang ahli tafsir berkata begini, going through the wilderness was not necessary for Israel's salvation, but it was necessary for their sanctification. Israel tidak perlu melewati padang gurun untuk diselamatkan, tetapi mereka perlu melewatinya supaya mereka bisa mengalami hidup yang diubahkan dan dikuduskan oleh Allah. Saudara, dari kisah perjalanan mereka ini, kami bersama-sama dalam persiapan mencatat setidaknya ada 3 pengalaman kemuridan yang menjadi basic dari discipleship itu, the heart of discipleship itu. Sebuah perjalanan pengalaman yang membentuk dan mengubahkan hidup kita. Dan jemaat sekalian, melalui kisah perjalanan bangsa Israel ini, melewati tempat yang disebut Mara dan kemudian padang di Sur, kita boleh melihat 3 pengalaman kemuridan yang mengubahkan hidup ini. Pengalaman pertama adalah kita belajar bergantung pada kuasa Allah. Kita belajar bergantung pada kuasa Allah. Ini adalah ujian kelemahan kita, di mana saat kekuatan kita berakhir, disitulah kekuasaan Allah, kuasa Allah boleh bekerja. Jemaat sekalian, selepas bangsa Israel merayakan kemenangan mereka di Laut Teberau, bangsa Israel harus melintasi sebuah padang yang bernama padang gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan dan mereka tidak menemukan air. Jemaat sekalian, 3 hari ini bukanlah sekedar catatan waktu, melainkan sebuah penanda batasnya kemampuan manusia. Tanda batas kemampuan manusia. Secara medis, manusia dapat hidup berminggu-minggu tanpa makan. Namun tanpa minum, manusia hidupnya terbatas. Betul, Dokter Lili? Saya cari-cari tadi ya, dianggukin betul. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam waktu jika seseorang tidak minum dalam 3 hari, artinya dia mengalami dehidrasi yang berat, dan hal itu dapat mengancam
nyawanya. Kondisi ini diperparah Bapak Ibu sekalian ketika bangsa Israel harus melewati padang gurun yang panas. Dan ingat, yang berjalan itu bukanlah orang dewasa yang kuat, ya, yang karena diperbudakan otot mereka keluar, tetapi ada juga anak-anak kecil dan juga ada orang-orang tua. Bapak Ibu sekalian, pada titik inilah bangsa Israel menjadi lemah, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental dan rohani mereka menjadi lemah. Di dalam Alkitab, 3 hari seringkali menjadi sebuah ruang yang kritis. Saat sandaran kepada manusia itu runtuh, disitulah iman diuji. Kita bisa melihat Alkitab mencatat kisah Abraham dan Ishak. Selama 3 hari mereka berjalan menuju Gunung Moria. Di sana Abraham diuji imannya. Kita melihat juga kisah Ester, di mana bangsa Israel terancam nyawa mereka. Dan ketika itu Ester berkata kepada bangsa Israel, mari kita berpuasa sebelum aku menghadap Raja Ahasiweros. 3 hari lamanya mereka berpuasa menunggu kuasa Tuhan bekerja. Kita ingat kisah Yunus. Selama 3 hari dia ada di perut ikan. Dan di situ dia bergumul bersama dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, 3 hari itu juga merupakan jedah antara kematian dan kehidupan. Jedah antara keputusasaan dan pengharapan. Puncak daripada 3 hari ini, kondisi kritis ini adalah ketika Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. 3 hari menandakan momen bahwa Tuhan turun tangan dan Tuhan mengintervensi. Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel tiba di Mara, harapan mereka sempat menyala karena ada air. Bukan menyala pantiku ya, masih tayang di bioskop kalau ada yang mau nonton. Namun harapan mereka langsung sirna ketika mereka mendapati bahwa air yang ada di tempat itu pahit rasanya. Mara memang artinya pahit. Kita ingat kisah Naomi ketika dia pulang ke Bethlehem, kampung halamannya. Setelah perjalanannya selama bertahun-tahun di Moab. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena pahit kehidupan yang aku rasakan. Bapak Ibu sekalian, di titik inilah iman bangsa Israel diuji kembali. Justru disinilah Tuhan sedang membentuk akan umatnya. Tuhan tidak menghilangkan kesulitan yang ada, tetapi Tuhan menyatakan satu kebenaran yang penting. Bahwa hidup hanya mungkin dijalani bila manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Perjalanan 3 hari tanpa air dan pengalaman pahit di Mara menyingkapkan hati bangsa Israel. Bahwa hati mereka adalah hati yang rapuh. Kerapuhan itu mereka tunjukkan ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa. Bagaimana kami dapat minum kalau airnya pahit? Jemaat sekalian, sesungguhnya Allah sengaja membawa bangsa Israel, membawa umatnya menuju pada ujung daya daripada manusia. Tuhan ingin mengajar mereka bahwa keselamatan bukan sekedar mukjizat spektakuler yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi tentang kehidupan yang terus-menerus bergantung kepada Allah.
Bapak Ibu sekalian, demikian juga halnya perjalanan pemuridan kita. Allah seringkali mengizinkan kesulitan itu boleh hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan sejak awal perjalanan itu, Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tidak berdaya. Bapak Ibu sekalian, inilah kebenaran yang sama-sama kami pelajari. Pemuridan sejati dimulai ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan belajar bergantung pada kuasa Allah. Mari kita ulangi bersama-sama. 2, 3. Pemuridan sejati dimulai ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan belajar bergantung pada kuasa Allah. Saya pernah punya pengalaman Pak Dondon dan Pak Roni, menjadi pemburu mujizat. Siapa tahu ada juga di antara kita ya. Kita senang sekali dengan mujizat. Bahkan mungkin di Desember lalu ada yang duduk sambil menyalakan lilin mengharapkan mujizat. Saudaraku, pada masa remaja saya pernah ikut sebuah training misi dan kemudian ada seorang pembicara mengklaim Matius 7 ayat 7 bunyinya. Matius 7 ayat 7 bunyinya? Oh, berarti nggak pernah klaim ayat itu ya. Mintalah. Apa katanya? Oh, jadi ingat ya gara-gara itu ya. Oh, dia berdiri dan berkata, mintalah. Lalu dia bilang untuk menegaskan pengajarannya, dia berkata besok akan terjadi pemulihan hidup. Besok akan ada mujizat dalam hidup saya. Saya sedang terpuruk secara ekonomi, tapi di atas ayat ini saya mengklaim dan besok akan ada mujizat. Saya akan datang, bukan hanya berjalan kaki naik angkot, tapi saya akan datang dengan berkendara. Bukan hanya dengan sepeda motor, tapi dengan mobil. Wah, semua orang ditantang waktu itu dan berkata, ada yang percaya? Amin. Kita yang belajar, amin. Sambil di dalam hati saya bertanya-tanya, kejadian gak nih? Besok sebelum masuk saya penasaran sekali. Tapi kali itu, pada hari itu, pembicara itu tidak boleh mengajar. Diganti oleh yang lain sebab mobilnya nggak ada. Oh, saya kecewa. Lah, saya lagi belajar lalu diajarin nggak kejadian, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen, saudara sekalian, kecewa karena mujizat nggak kejadian. Saya khawatir di akhir tahun Bapak Ibu menaikkan doa dan seakan-akan berdeal dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Tuhan jawab ini dong, kalau engkau ada tolong jawab ini. Lalu ternyata nggak kejadian, Anda kecewa. Saudara sekalian, Tuhan tidak sedang mengajak kita untuk pergi show, membuat mujizat di sana, mujizat di sini, mujizat di sana. Tidak, saudara sekalian. Toh tidak semua orang buta dia sembuhkan. Tidak semua orang lumpuh dia bangkitkan. Bahkan di Bethesda hanya satu orang dengan 38 tahun sudah terbaring di sana yang disembuhkan. Kiri kanannya enggak, saudaraku. Itu bergantung kepada dirinya, kuasanya dan rencananya. Namun demikian kami bertiga percaya bahwa Tuhan masih punya kuasa dan dia bisa melakukan mujizatnya. Amin. Satu kali satu tim, saudara sekalian, Juli lalu satu tim pergi ke Sumba dan ditantang oleh seorang yang masih menyembah marapu atau menyembah roh. Dia terbaring karena sakit diabetes yang begitu parah dan gak bisa berjalan. Lalu dia bilang, kalau Tuhanmu engkau berdoa dan aku bisa berjalan, aku akan ikut. Saudara, kalau ditantang kayak gitu mau doa apa enggak? Karena konteksnya misi, maka kelompok itu memberanikan diri berdoa. Dan sorenya wanita ini bangkit berdiri dan berjalan. Bukan oleh pendeta besar, bukan oleh saudara sekalian pendeta yang hebat, bukan oleh orang-orang yang berteologi tinggi, bukan oleh mereka yang betul termasyhur, populer di Instagramnya, punya banyak follower. Tidak, tapi oleh seorang anak Tuhan yang begitu tulus melayani dan sederhana. Dan saya tanya, apa yang kamu doakan? Dan dia bilang, Tuhan sembuhkan nenek ini. Amin.
Saudaraku, Tuhan mengajak kita tidak bergantung kepada kuasanya saja, tapi bergantung kepada Dia, Sang Pemberi kuasa. Kalau saya dan saudara sedang berjalan di Mara dan kemudian menantikan mujizatnya, dan kalau Dia berkenan, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Tapi kalau tidak terjadi, masih maukah engkau dan saya berjalan bersama dengan Dia? Kalau hari ini doamu tidak dijawab, masih meluapkah hatimu dalam menyembah Dia? Masih maukah engkau berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya mengundang jemaat Tuhan di tahun 2026. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Entahkah Dia melakukan mujizat dalam hidupmu, puji Tuhan. Kalaupun Dia tidak melakukannya, Dia tahu yang terbaik buat Anda. Percaya kepadanya. Bukan saja bergantung kepada kuasanya, tapi bergantung kepada Dia, Sang Maha Kuasa. Yesus yang sudah bangkit di antara orang mati, yang kuasanya tiada duanya. Amin. Kuatkan hatimu. Dan ini perjalanan kemuridan kita di tahun 2026. Saudara, kalau saudara memberikan angka 10 sampai 100, 10 itu adalah kadar yang paling rendah sekali saudara bergantung kepada Tuhan. Dan 100 itu full saudara menyerahkan hidup bergantung pada Tuhan. Pertanyaan saya, di tahun 2025, saudara mau kasih angka berapa? Pada dirimu sendiri. Jangan lihat kanan kiri, kayaknya lu 5 deh ya. Saudara kasih angka berapa? Saudara bergantung pada kuasa Tuhan. Atau kalau dibalik saudara mau kasih angka berapa pada bergantung pada usaha manusia? Bergantung pada orang, bergantung pada kepintaran. Saudara, itu pengalaman yang pertama yang sebagai murid Kristus yang harus kita miliki adalah belajar bergantung pada kuasa Allah. It's okay kalau mungkin tahun 2025 nilaimu cuma 15 atau mungkin 20. It's okay karena Tuhan adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya, saudara. Dia ingin kita belajar lagi bergantung kepada Dia di tahun ini, amin. Amin. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara, pengalaman yang Ia inginkan di dalam kehidupan kemuridan kita adalah memahami kebenaran Allah. Saudara, di tengah-tengah kesulitan itu, perjalanan di Mara menuju kemudian ke Elim, saudara, Allah kemudian memberikan ketetapannya bagi bangsa Israel, bagi umatnya. Dia berkata seperti ini, saudara perhatikan kalimat-kalimat yang saya berikan warna tebal, warna merah, saudara. Dia katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara perhatikan apa yang Tuhan minta dari kita. Mendengarkan suaranya, apalagi? Melakukan apa yang benar, sebab itu saudara dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan pemuridan kita bukan hanya tahu yang benar tapi melakukan apa yang benar. Alkitab tidak pernah ditulis hanya untuk diketahui, tetapi untuk dilakukan. Dia katakan lagi, saudara, memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan mengikuti ketetapannya. Saudara, perintahnya sama sebetulnya, ada 4 tapi sebetulnya ada dalam 2 kelompok kategori yang sama. Yang pertama, kita dengar suara Tuhan, lalu kita lakukan. Saudara, kebanyakan kita berpikir bahwa kebenaran itu paling efektif ketika kita mengikuti seminar-seminar, membuat seminar doktrin. Sebab itu ada orang yang datang kemudian kepada saya bilang, Musa boleh dong gereja kita bikin seminar doktrin. Saudara, itu usul yang baik. Ya, mungkin tahun ini kita rencanakan seminar training pemuridan atau kemudian kita belajar doktrin dan itu ada di kelas MMK. Tahun ini saudara kita berusaha untuk beberapa hamba Tuhan kita kumpul lalu kemudian kita memikirkan bagaimana kurikulum dalam menjadi murid Kristus. Kelas katekisasi kita akan coba ubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Tetapi saudara, dalam waktu kami belajar hal ini,
kami jadi sadar bahwa belajar kebenaran yang sesungguhnya, yang terbaik, yang paling efektif bukan di dalam kelas. Bukan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang sepertinya menguasai topik. Kalau begitu saudara, kita hanya baru satu tahap tadi. Hanya mengetahui. Saudara, penerapan kebenaran yang sesungguhnya yang paling efektif adalah waktu kita mengalami kesulitan hidup. Amin? Nggak ada amin saudara ya? Ada, amin. Waktu kita mengalami kesulitan hidup saudara, Allah berbicara, kebenarannya tidak mudah untuk didengarkan, untuk dilakukan, tetapi itu masa-masa yang paling efektif yang Tuhan pakai. Saudara, kesulitan dan penderitaan itu seringkali Allah izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita siap taat menerima kebenaran firman-Nya. Sama seperti tanah yang keras, nggak bisa akan ditumbuhi benih apapun. Tanah itu perlu digemburkan saudara, supaya benih itu bisa ditanam. Penderitaan, kesulitan hidup, acap kali Allah pakai untuk menggemburkan hati kita yang keras saudara. Supaya benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh subur. Dan puji Tuhan, itulah yang juga saya lihat di tengah-tengah jemaat kita. Ada yang sakit, tapi tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Amin. Ada kesulitan, saudara mengalami masa-masa sulit, musim kering yang panjang dalam bisnis, dalam usaha saudara. Tapi saudara tidak pernah berkata syukur kepada Tuhan. Saudara nggak pernah berhenti menyanyi saudara. Bagaimana saudara mengucapkan rasa syukur saudara. Saudara tidak pernah berhenti untuk ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena saudara tahu saudara sedang menjalani kebenaran yang paling efektif. Inilah kebenaran yang sama-sama kami pelajari bersama saudara. Bahwa Tuhan seringkali tidak mengubah situasi kita dengan segera. Karena Dia sedang menanamkan kebenarannya dalam hidup kita. Sama-sama kita bacakan saudara sekali lagi. Tuhan seringkali tidak mengubah situasi kita dengan segera. Karena Dia sedang menanamkan kebenarannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, di akhir tahun 2023, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti silent retreat bersama beberapa rekan dari Gereja Covenant di sekitar Danau Toba. Kalau Bapak Ibu melihat wajah-wajah mereka, mereka semua ini orang awam. Ya. Hanya satu orang yang lulusan sekolah Alkitab, namun ya, dia bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Dan Bapak Ibu sekalian, tahukah ketika mereka jauh-jauh dari Singapura ya, mereka jauh-jauh dari Singapura datang ke Indonesia, ke Danau Toba, mereka tidak mengeluarkan uang dari kas gereja. Mereka memakai uangnya sendiri. Mereka mengatur jadwal cuti mereka agar mereka punya waktu ya, untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Setahu saya di gereja Konoha, ya, bukan GKI Anugerah ya, gereja Konoha. Kalau silent dan solitude ini agak susah. Lebih gampang diajak ulin. Ya. Sudah ulin minta subsidi lagi. Itu Konoha bukan Anugerah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya diajak mengikut retreat ini, wah, hati saya bersuka cita. Saya penuh harapan. Saya berpikir ketika saya mengikuti retreat ini, Tuhan akan menjawab beberapa persoalan yang saat itu sedang saya gumulkan. Pada waktu itu majelis meminta saya untuk mempersiapkan prosata, prolita ya, program-program gereja yang ya memusingkan itu ya. Kertasnya aja tebelnya segini Bapak Ibu, nggak tahu bacanya berapa panjang. Ya. Dan itulah yang saya harapkan Tuhan berbicara kepada saya ketika retreat itu terjadi. Dan Bapak Ibu sekalian, sepanjang retreat saya pun berdoa, saya membuka Alkitab, mencari ayat-ayat berkaitan dengan visi, misi ataupun program gereja. Bahkan itu ya,
Dokumen-dokumen yang tebal itu saya bawa, sebagian saya masukkan di dalam flash disk supaya nggak terlalu berat, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bagasi saya nambah. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika waktu berlalu, tidak ada satu ayat pun, tidak ada inspirasi yang keluar dari pikiran saya tentang semua yang saya pikirkan itu. Tubuh saya justru terasa lelah dan seorang berkata, berhenti, istirahatlah. Memang beberapa bulan waktu itu, sekitar 3 bulan saya kurang tidur Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika dalam perjalanan menuju Danau Toba itu, semalaman saya tidak tidur karena saya harus ke bandara, naik pesawat, dan perjalanan. Dan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kelelahan itu pun saya berbaring. Saya mencoba merilekskan diri saya. Dan tiba-tiba terdengar bisikan yang lembut namun jelas. Diam, beristirahatlah. Diam, beristirahatlah. Tapi pikiran saya berkata, ini sudah jauh-jauh nih ke Danau Toba. Ngeluarin duit nih. Masa cuma buat tidur? Masa buat istirahat? Namun karena tubuh yang begitu lelah, akhirnya saya pun terlelap. Dan ketika terbangun, ada satu bagian firman Tuhan yang Tuhan selipkan di dalam hati saya. Yaitu di dalam kisah Nabi Elia yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja ayat 19. Dalam bagian itu Bapak Ibu sekalian, Elia itu adalah seorang hamba Tuhan yang merasa lelah, putus asa. Dia merasa berjuang hanya dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang menolongnya. Namun dalam keadaan yang demikian, Tuhan tidak langsung menegur dia. Tuhan tidak langsung memberikan tugas yang baru. Namun Tuhan meminta dia untuk beristirahat. Tuhan meminta dia beristirahat. Dan disitulah dia mendapatkan pelayanan dari malaikat Tuhan. Dia mengalami pelayanan yang selama ini mungkin tidak pernah dia alami. Perlahan saya membaca bagian Alkitab itu. Dan satu persatu kebenaran pun mulai berbicara kepada saya. Seperti Elia, Tuhan ingin fisik saya dipulihkan. Seperti Elia, saya diingatkan bahwa saya tidak berjalan sendiri di dalam pelayanan. Ada orang-orang di sekitar saya yang membantu, yang mendukung. Terlebih lagi Tuhan bersama dengan saya. Saya diingatkan kembali bahwa sesungguhnya suara Tuhan itu tidak terdengar ketika guruh berbunyi. Ketika gempa terjadi, ketika angin badai terjadi. Namun suara itu terdengar ketika angin sepoi-sepoi datang kepada kita. Tuhan seakan berkata kepada saya, suaranya sulit didengar karena hati saya gundah, hati saya penuh dengan kecemasan, tekanan. Bahkan berbagai suara yang ada di dalam pikiran saya. Tetapi Tuhan mau saya berdiam diri, tenang, beristirahat di hadapannya. Dan disitulah suara Allah mulai jelas terdengar. Bapak Ibu sekalian, melalui retreat ini saya belajar. Ketika pergumulan hidup menghadang kita, sesungguhnya kita perlu berhenti sejenak. Bukan terus mengejar, mencari jawaban dengan kekuatan kita sendiri.
melainkan kita belajar beristirahat di dalam Tuhan. Di sanalah saya belajar memahami dan menjalani kebenaran Allah melalui firman-Nya. Itu justru terjadi ketika saya sedang bergumul. Dan ketika saya berdiam diri di hadapan Allah, saya mendapatkan kesegaran dan pemulihan. Pergumulan saya belum selesai. Namun ada pemulihan, kekuatan, penyertaan Allah yang saya rasakan. Jemaat sekalian, ketika kita bergumul dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita berusaha mengatasinya dengan seluruh pengetahuan yang kita miliki atau pengalaman yang selama ini telah kita jalani? Ataukah justru kita datang kepada Tuhan? Kita sungguh-sungguh mencari jawaban di dalam kebenarannya. Apakah kita ada memberi ruang untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan secara teratur? Bukan hanya belajar atau membaca Alkitab ketika masalah itu datang, tetapi merenungkan firman-Nya. Itu menjadi bagian dalam keseharian kita. Di dalam 3 tahun belakangan ini Bapak Ibu sekalian, saya dengan sengaja menyediakan waktu 1 atau 2 kali setiap tahun untuk mengadakan retret pribadi. Di situ saya mengalami pemulihan. Sekalipun pergumulan saya belum selesai, namun Tuhan melalui kebenaran-kebenaran yang saya pelajari di dalam firman ataupun Dia tunjukkan di dalam alam ciptaannya. Di situ saya mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Dan Bapak Ibu sekalian, adakah setiap kita juga rindu mengalami pengalaman yang demikian? Saya percaya Tuhan pun rindu Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Di tahun ini kami memikirkan bahwa budaya untuk berdiam diri, mengambil waktu sejenak, mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, itu boleh menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Kita akan mengadakan untuk hamba Tuhan Silent and Solitude Retreat, kemudian untuk para pikom dan juga para penatua. Dia akan nanti ya, sabar ya, satu-satu dulu. Untuk aktivis, untuk yang lain, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin bukan saat ini, mungkin nanti, tetapi itu boleh menjadi bagian yang kita lakukan, mencari kehendak Tuhan. Tidak dengan biaya gereja, tetapi kita berani menginvestasikan waktu, uang kita, karena kita tahu ini adalah penting. Dan pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika firman itu berbicara kepada kita, maukah kita memberikan diri untuk mengalaminya? Ketika firman Tuhan menegur kita, apakah kita mau menjadi taat? Sebab sesungguhnya kebenaran firman Tuhan tidak hanya menambah informasi kita, tetapi untuk membawa transformasi dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengundang setiap kita. Maukah kita mengalami perubahan hidup? Karena saat kita mau belajar dan memahami akan kebenaran Allah, disitulah firman Allah bekerja dan hidup kita berubah. Tadi Pak Dondon bilang gereja Konoha, saya nggak tahu tuh di mana Pak Dondon ya. Ya disitulah, yang One Piece tahu rasanya. Tadi kita belajar mengalami kuasa Allah, yang kedua mengalami kebenaran Allah, ini yang ketiga mengalami kasih Allah. Kita baca bersama 1, 2, 3. Mengalami kasih Allah. Cerita ini sangat menarik saudaraku, karena ternyata
Setelah mereka berjalan di Mara yang nggak ada air yang bisa diminum itu, ternyata Tuhan melanjutkan perjalanan mereka dan perjalanan mereka menuju ke Elim. Dan apa yang ada di Elim? 12 mata air. Mengapa 12? Kemungkinan besar satu suku, satu mata air. Bayangkan, di sini orang Israel bilang, Tuhan kasihlah satu tetes saja Tuhan, maka aku akan mengikutimu. Tuhan merencanakannya satu mata air, bukan hanya satu tetes. Tuhan merencanakannya satu mata air, bukan hanya satu tetes. Tuhan ingin menjawab doamu, bukan hanya satu tetes, tapi satu mata air. Bukan hanya itu, di sana ada apa? 70 pohon korma. Bisakah saudara melihat bahwa rencana Tuhan memang harus melalui Mara menuju Elim, tapi tujuan awal daripada Tuhan apa? Elim. Seringkali kita berhenti karena Tuhan gak jawab doa kita dan kita kecewa. Lalu kemudian kita meragukan kasih Tuhan dan berhenti untuk mengasihi Dia, berhenti untuk berjalan dengan Dia. Padahal Dia merencanakan Elim. Temanku, 2025 saya gak tahu apa yang terjadi dengan Anda. Kami semua mengundang untuk kembali berjalan karena kasih-Nya Tuhan. Tuhan merencanakan yang baik buat Anda sekalian. Tuhan merencanakan sesuatu yang melimpah daripada kehidupanmu. Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi hidup di dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Indah bukan? Mari saudaraku, kita belajar untuk mengalami kasih Tuhan. Saya nggak tahu 2025 itu Mara atau Elim buat saudara. Saya juga nggak tahu 2026 ini Mara atau Elim buat saudara. Atau Mara Elim, saya juga nggak tahu. Tapi entah di Mara, entah di Elim saudara sekalian, mari kita terus berjalan bersama dengan Dia. Sebab rencananya bukanlah Mara, bukanlah Elim, tapi jauh di dalam perjanjiannya. Dia ingin membawa bangsa Israel kemana? Tanah perjanjian. Bagi kita tanah perjanjian itu bukan lokasi geografi, tapi bagi kita tanah perjanjian itu adalah surga yang mulia yang diwahyukan di dalam Alkitab. Di sana tidak ada kertak gigi, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana tidak ada kehausan, di sana tidak ada kelaparan. Saya dan saudara setelah menerima Yesus sebagai juru selamat sedang pulang ke rumah, dan dalam berjalan pulang ke rumah itu ada Mara, ada Elim, ada Mara lagi, ada Elim lagi, ada Mara yang panjang, tapi juga ada Elim yang menghibur. Dan terus menerus Tuhan terus bekerja di dalamnya. Satu tujuan Allah diungkapkan di dalam Ulangan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Tuhan sungguh mencintai saya dan saudara. Dia tidak merancangkan yang jahat. Dia tidak merancang Mara. Dia merancang Elim. Dan untuk membuat itu pasti Dia mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Bukan hanya Elim di dunia ini yang hanya 12 mata air dan 70 korma. Tapi di sorga yang mulia, di atas semuanya, tidak pernah bisa dibeli oleh apapun juga. Ini yang kami pelajari bersama saudara sekalian. Mara ada untuk mendidik kita, Elim ada untuk menyegarkan kita, tapi hanya kasih Tuhan yang sanggup memuaskan kita. Mari kita baca untuk awal tahun 2026, bergantung kepada kasih Allah. 1, 2, 3. Mara ada untuk mendidik kita, Elim ada untuk menyegarkan kita, tapi hanya kasih Tuhan yang sanggup memuaskan kita. Amin. Saudara, perjalanan kemuridan akan membawa kita berhadapan dengan kesulitan. Supaya kita hidup bergantung pada kuasa Allah, memahami kebenaran, dan mengalami kasih Allah. Saudara, dalam Alkitab, siapa pribadi yang menjalani ini? Siapa pribadi yang bergantung pada kuasa Allah
memahami kebenaran Allah dalam situasi yang sangat sulit, lalu kemudian dia mengalami kasih Allah. Sehingga hidupnya itu adalah representasi dari back to discipleship ini. Back to the basic. Kristus, saudara. Dia adalah pribadi yang bergantung pada Bapaknya, saudara. Dia adalah kebenaran itu, tetapi dia mengalami, menjalani ketetapan Allah bagi dirinya dalam situasi yang tidak sulit. Sangat sulit, saudara. Sebab itu ada salib. Waktu kita melihat salib, saudara, kita tidak hanya melihat ada keadilan, tetapi ada kasih Allah di sana bagi kita semua. Kristus bukan pribadi, bukan Allah yang hanya berdiam diri dan tidak mengalaminya. Apa yang dia minta kepada kita sudah dia jalani lebih dulu. Saudara, di penghujung khotbah ini saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi. Sebetulnya saya sudah menyiapkan ilustrasi yang lain, saudara. Seorang pendiri kampus Crusade bernama Bill Bright yang hidupnya mengalami banyak pertolongan Tuhan, tetapi kemudian dia kena satu penyakit, pulmonary fibrosis, pengerasan paru-paru. Tetapi saudara, kemarin saudara, setelah membuat PowerPoint dan sebagainya, hati saya tergerak. Sepertinya ada yang berbicara bahwa apakah di tengah jemaat tidak ada orang-orang yang menjalani kehidupan bergantung pada kasih Allah, mengalami kebenaran dalam masa sulit, lalu kemudian dia juga kemudian mengalami kasih Allah yang luar biasa. Siapa? Saudara, saya jadi teringat pada sosok ini, saudara, yang dikunjungi di Christmas Carol yang kemarin. Siapa sih dia, saudara? Ciwewen. Saudara, berapa orang yang pernah diberkati dengan Ciwewen? Paling tidak, saudara, orang-orang yang berdiri di sini adalah orang-orang yang pernah diberkati oleh Ciwewen. Saudara, Ciwewen adalah orang yang mengasihi gereja. Kalau saudara masuk ke rumahnya, saudara lihat. Saya jadi paham orang ini tidak menghias rumahnya, tapi dia menghias rumah Allahnya. Waktu dalam perenungan, setelah perenungan saya bilang, hati saya tergerak untuk bertanya, Ciwewen, ada nggak yang Cici mau sampaikan? Silakan bicara. Saudara, Ciwewen itu diam sejenak seperti dia berpikir sesuatu. Lalu dia bilang begini, saya berdoa supaya ada orang muda yang mencintai GKI Anugerah. Amin. Saya berdoa supaya ada orang muda yang mengasihi gereja. Amin. Bukan hanya lokasi, bukan GKI Anugerah, tapi betul-betul mengasihi gereja. Saudara, orang ini tidak menghias rumahnya, tapi dia menghias rumah Allah. Dia berbuat baik kepada banyak orang. Bahkan saya dengar, saudara, bukan hanya untuk orang gereja, orang-orang yang di luar gereja juga mengalami itu. Saudara, saya bilang begini, Ciwewen luar biasa. Lalu satu-satu teman-teman yang hadir kemudian menceritakan bagaimana orang ini jadi teladan. Tapi saudara tahu apa yang Ciwewen katakan? Dia bilang begini, saya masih kurang. Saya masih kurang. Saya masih mau melayani Tuhan. Satu masa saya diberikan kelimpahan, saya bisa melayani Tuhan, tapi saya mau lagi. Saudara, Ciwewen bukan orang yang sempurna. Karena memang keteladanan tidak sama dengan kesempurnaan, betul? Tetapi dalam hal tertentu, dia sudah menjadi pahlawan iman, teladan iman bagi kita semua, saudara. Dan teladan itu bukan teladan yang kemudian hanya berhenti pada dirinya, teladan itu diteruskan pada saya dan saudara. Maukah saudara mau ngambil bagian di dalam teladan iman itu? Bergantung pada kuasa Allah, memahami kebenarannya, dan kemudian mengalami kasih daripada Allah itu. Sehingga biarlah hidup kita mencerminkan sebagai murid Kristus. Seperti Kristus berjalan, demikianlah hendaknya kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apakah engkau sedang dimarah? Tuhan tahu. Apakah kehidupanmu sedang pahit, teman? Tuhan tahu. Bahkan Dia menampung setiap tetesan air matamu. Dia mengizinkan bangsa Israel untuk bersungut-sungut. Dia mengizinkan engkau datang kepada Dia berdoa bukan dengan pengagungan tapi dengan kekesalanmu, dengan kecewaanmu, dan bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Dia bersedia menampung. Seperti seorang bapa yang bersedia mendengar keluh kesah anaknya. Dan apa yang Dia lakukan, Dia bukan menghardik engkau. Dia akan menarik engkau dan kemudian Dia akan mendekatkan dirimu dengan detak jantungnya. Ya, tidak seperti yang kau inginkan anakku, tapi aku mengasihimu. Dan tak satu kuasa pun bisa menggagalkan rencanaku untuk. Percayakah engkau akan itu? Kalau ya, mari berjalan di tahun 2006 dengan Dia. Dan jangan hanya berjalan, kenalilah Dia dengan firman Tuhan, berdiam dirilah. Berhenti untuk berstrategi, manusia merancang, tapi keputusan ada dalam tangan Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Beri waktu yang tepat untuk firman-Nya. Dia ingin menyatakan dirinya kepada saya dan saudara. Dan lebih daripada itu, jangan pernah ragukan kasih. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Bahkan untuk diriku dan dirimu Dia mati di atas kayu salib.